ini jadi menarik sebenarnya Raja Ali. Raja Ali adalah seorang trendsetter karena beliau adalah pencatat dasar-dasar tata bahasa Melayu ya di dalam buku pedoman bahasa itu, yang kemudian itu baru pertama di Indonesia yang dalam Kongres Pemuda 28 Oktober itu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Jadi impact-nya sangat besar. Kita pengen lulusan umrah juga apapun yang dikerjakannya ternyata dia punya impact yang besar. Apakah immediate waktu saat itu atau mungkin dalam waktu yang mendatang. Lebih kecil lagi mungkin yang ini adalah juga Raja Ali aja menuliskan kamus pertama Eka Bahasa. Gitu. Jadi itu belum ada orang mencatatkan hal itu, dan ini adalah prinsip-prinsip dari suatu kecemerlangan perguruan tinggi harus menjadi trendsetter di dalam society-nya. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Saya pikir itu yang mendasari pemikiran kenapa Raja Ali Haji akhirnya disematkan di dalam Universitas Maritim Raja Ali Haji. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memperingati, merayakan 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Saya mewawancarai beberapa tokoh yang bisa memberi tafsir, memberi makna akan arti 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Agung Damar Sakti, SPI DEA. Beliau adalah Rektor Umroh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Umrah Pak jadinya bukan. Ya, singkatannya luar biasa, Umrah di Tanjung Pinang. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Pak Bambang. Terima kasih. Salam sehat dan salam maritim. Ya, saya terus terang mendapat rekomendasi dari seorang tokoh Kepri, yaitu Pak Rida Kaliamsi, untuk mewawancarai Bapak ya sebagai Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Kepulauan Riau yang memang kelihatannya misinya sejalan dengan misi Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Nah, jadi maka pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana dukungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah agar Provinsi Kepulauan Riau ini benar-benar bisa menjadi pusat poros maritim dunia seperti yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Berbicara tentang konsep maritim tentu kita tidak bisa melupakan bagaimana kejayaan maritim pernah terjadi di benua Nusantara ini. Jadi dari mulai Sriwijaya, Majapahit, dan juga lebih dekat lagi di Kerajaan Riau Johor Lingga ya, itu juga bagian dari sebuah entiti pemerintahan yang berbasis kemaritiman. Setelah di masa penjajahan memang kita di dogma maritim itu dikikis dengan lebih, dalam terminologinya ya mohon maaf mengatakan ini bahwa tema lebih kepada dogma agraris, sehingga muncullah sekarang gerakan-gerakan untuk membuat bahwa kita harus kembali pada jati diri kita, yaitu adalah sebuah bangsa maritim. Nah, umrah ya itu berdiri bahkan ya sebelum pencanangan poros maritim dunia yang dideklarasikan oleh Bapak Jokowi, karena memang saya menilai bahwa ini adalah
gagasan cemerlang dari para pendiri Provinsi Kepulauan Riau yang memang melihat dari segala potensi yang ada terkait dengan Kepri sendiri. Memang alhamdulillahnya ada deklarasi nawacita oleh Pak Jokowi sehingga pengembangan Kepri bisa menjadi lebih terperhatikan. Tapi ada atau tidaknya Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Provinsi Kepulauan Riau dari awal memang sudah harus menjadi agen akselerator Kepri sebagai poros maritim di kawasan pastinya. Nah ini sangat penting sekali sehingga berdirinya umrah itu juga merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari desain mereka tentang bagaimana Kepri harus berkembang di kawasan. Untuk itu diperlukan berdiri sebuah universitas dengan branding maritim. Nah, itulah di tahun 2004 diinisiasi, 2007 umrah berdiri, dan kemudian baru 2011 kita menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, kalau kita lihat pada Nawacita Jilid 1 di 2014, memang gong Poros Maritim Dunia yang dideklarasikan oleh Bapak Jokowi ini memang lebih banyak fokus kepada infrastruktur. Ada 9 nawacita namanya kan, nama nawacita itu 2 memang secara eksplisit menyatakan bahwa kita harus kembali pada jati diri maritim. Itu di nawacita pertama, dan yang ketiga adalah nawacita yang berbicara tentang bagaimana kita harus negara hadir membangun Indonesia dari pinggiran. Atau notabene di negara kepulauan seperti kita, pinggiran itu berarti adalah di pulau-pulau, di daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Nah, ini yang saya lihat penting. Nah, kemudian yang di nawacita kedua jilid 2 ini yang sekarang itu yang didorong oleh Pak Presiden adalah membangun SDM. Ini yang paling penting. Jadi di daerah ini memang perguruan tinggi harus secara proaktif mendorong percepatan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dukungannya yang paling penting adalah harus memberikan performa dan kinerja terbaik terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, karena itu adalah tugas kita, yang mana ultimate goal-nya adalah menghasilkan SDM unggul dan gemilang di Kepri sesuai dengan apa yang menjadi agenda nawacita kedua. Begitu Pak Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, Prof, apa hakikat dari prinsip konsep poros maritim itu? Ya, karena gini, Indonesia itu dianggap sebagai negara maritim kalau memiliki 6 kriteria gitu ya. Nomor 1 adalah secara geografis sendiri. Kita adalah negara yang memiliki 4 choke point dari 9 choke point ada di dunia. Jadi choke point ini adalah satu daerah yang sempit, yang mana banyak lalu lintas maritim berjalan di sana. Ada di Selat Gibraltar, ada di Terusan Suez dan sebagainya. Dan kita punya. Jadi itu salah satu kondisi di mana suatu negara bisa menjadi sebuah maritim axis atau maritim fulcrum. Jadi 4 dari 9 di dunia itu ada di Indonesia. Kan ini kan satu competitive advantage sendiri. Belum lagi dilihat Indonesia sebagai kepulauan yang waktu kita bentangkan dari Sabang sampai Merauke itu sama juga dengan dari Irlandia sampai Ukraina atau dari London sampai ke Moskow. Itu ada 33 negara yang dilewati. Jadi ya kita punya 34 provinsi ya. Artinya memang sebuah negara yang raksasa ini Indonesia dari jumlah penduduknya dan sebagainya. Satu-satunya yang belum tercapai dalam konteks negara maritim adalah jumlah penduduk yang bekerja baik langsung atau tidak langsung dalam bidang kemaritiman. Kalau data BPS-nya kita hanya 0,65% dari total penduduk Indonesia yang 271 juta yang memang bekerja secara langsung atau tidak langsung dengan dunia kemaritiman. Nah, ini yang membuat kita masih belum menjadi sebuah negara, kita negara maritim tapi ya belum benar-benar bisa memanfaatkan sumber daya kemaritiman untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, itu. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. 4 titik strategis di Indonesia itu di mana saja, Bro? Jadi Selat Malaka ya kan, di Selat Selat Sunda, kemudian di Selat Bali kan, itu beberapa kapal-kapal lewat sana Pak gitu. Ya, baik.
Tadi salah satu hal yang dianggap bahwa konsep negara maritim ini belum terlaksana karena baru 0,65% penduduk yang berkegiatan di situ. Idealnya berapa, Prof? Wah, idealnya 100%. Kalau ideal. Oh, nah, Tapi artinya minimal persyaratan berapa kira-kira? Saya pikir minimal persyaratan itu tidak ada ya, tetapi kan artinya semakin kita memanfaatkan sumber daya kelautan kemaritiman kita untuk kemaslahatan, itu semakin menunjukkan bahwa kita mau mengandalkan. Ada 3 tipe negara yang bersifat agraris misalnya, jadi memang kontinental, jadi memanfaatkan sumber daya kontinennya untuk tujuan negaranya. Kemudian ada negara yang sifatnya mungkin dirgantara, ini strategi dia kan. Nah, itu mungkin dia mengembangkan aerospace, ada segala macam. Dan kita adalah negara yang bisa mengandalkan kemaritiman untuk bisa mencapai tujuan negara kita. Gitu. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan dunia dan sebagainya, itu adalah bisa kita gunakan dari aspek kemaritiman. Nah, ini kita punya lebih banyak, kita bisa mengandalkan kemaritiman untuk bisa mencapai pencapaian tujuan negara kita. Ya, tapi mungkin ada ukuran-ukuran yang objektif ya, yang bisa dicapai. Jadi kita bisa mengukur apakah apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini masih jauh, apa sudah dekat atau sudah tercapai, gitu. Kira-kira apa ukurannya, Prof? Ya, ukurannya mungkin ada di pilar poros maritim ya, ada 5 pilar poros maritim, ada 7 kebijakan kelautan ya yang dituangkan. Jadi kalau kita sekarang sudah berbicara tentang, jadi yang paling utama sebenarnya di nawacita itu bahwa kita harus kembali pada jati diri maritim. Jati diri maritim dari semua aspek, ya kan? Dari semua aspek kita mencoba menggunakan ide-ide, gagasan-gagasan dan juga pemikiran berguna bagi kemaslahatan kita yang semuanya berbasis sama hal-hal terkait dengan kemaritiman. Jadi memang susah kalau dibilang mau berapa persennya, tapi yang jelas semakin banyak pasti semakin ya, sebayangan saya ya harusnya gimana ya, mungkin let's say kalau 30% saja orang sudah bekerja di bidang kemaritiman, itu sudah akan membuat Indonesia jauh lebih kuat. Kalau angkanya sekarang menggunakan 0,65 ya. Segantang lada, namanya Kepulauan Riau. Ya, baik, Prof. Nah, tadi juga dikatakan bahwa setelah menentukan pendekatan kelautan, ya, kemudian Pak Jokowi juga mencanangkan peningkatan kualitas SDM. Nah, ini dipertemukan dengan bagaimana umrah ini mempersiapkan SDM muda. Nah, misinya adalah umrah ini menjadi pusat unggulan riset dan budaya maritim yang berdaya saing internasional pada tahun 2040. Nah, ini apa yang diterjemahkan dari visi ini, Bro? Ya, jadi visi umrah sebagai Center of Excellence atau pusat kecemerlangan ya, pusat unggulan dalam riset dan budaya maritim, itu memang dikaitkan dengan tadi karakteristik maritim kita, geostrategisnya Kepri dengan 2.408 pulau, 96% wilayahnya ada perairan yang belum secara optimal dan bijaksana dipelajari dan digali upaya pemanfaatannya, sehingga perlu banyak dilakukan riset-riset atau kajian-kajian. Nah, itu kenapa kita munculkan kata risetnya, bahwa sebagai perguruan tinggi tentu ada tridharma dan kita ingin mendorong aspek risetnya. Jadi umrah harus menjadi agen dan katalisator reaksi-reaksi yang kelitbangan di bidang kemaritiman di Kepri, ya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kondisi geografis ini juga menghasilkan perspektif biokultur atau membentuk pengetahuan, tradisi dan kearifan lokal, karena memang kita yang tadi 2.400 pulau, serta kebinekaan dalam budaya di Kepri itu. Nah, terkait budaya maritim memang juga bisa kita definisikan sebagai suatu pengejauhan dari ide pemikiran, pengetahuan, tata nilai, ya, aturan yang terkait dengan bidang maritim, yang itu kita jadikan sebagai pedoman perilaku masyarakat, ya kan?
dalam bidang semua bidang, apakah bidang politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, lingkungan, untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan masyarakat sendiri untuk kemaslahatannya, baik di bidang sosial ekonomi, untuk menghasilkan produk dan sebagainya. Nah, dari dua aspek ini, riset dan budaya maritim ini merupakan competitive advantage buat Umrah untuk bisa dapat mempunyai peran besar dan untuk menjadi sebuah center of excellence. Tentunya timeline logisnya ya mungkin di 2040 itu baru mungkin akan secara nyata terlihat. Sejantan lada, namanya Kepulauan Riau. Begitu Bapak Mak. Ya. Nah, sekarang kalau dipotret dengan potensi Kepulauan Riau, nah dengan konsep-konsep yang dikembangkan oleh Umrah ini tadi, apa sebenarnya yang bisa digali potensi Kepulauan Riau baik dari segi ekonomi, mungkin politik maupun sosial budaya yang tampaknya sangat kaya dari sini? Ya, kalau dari potensinya ekonomi, politik, sosial budaya itu memang saya bilang ultra besar lah atau huge ya. Ini potensinya tadi belum teroptimalkan dan belum secara bijaksana dikelola kan ya. Jadi memang kita memang perlu sekali menghasilkan atau memiliki SDM-SDM yang kompeten dalam memanfaatkan dan mengelola potensi kelautan ini, baik sumber daya hayatinya ataupun non hayatinya. Ya. Bagi itu untuk di sisi ekonomi, ini bisa kita lihat misalnya kalau dari sisi non hayati kita punya mineral, ya tambang, bisa juga kita menjadikan laut sebagai energi baru terbarukan dari pasang surutnya, dari gelombangnya, banyak aspek yang memang belum kita kembangkan. Kemudian dari hayatinya ya kita punya perikanan, itu juga masih belum secara optimal meskipun potensi perikanan di wilayah pengolahan perikanan di Kepri yaitu PPP 711 sebesar 1,1 juta ton setahun, kita hanya baru menghasilkan di angka 400.000 sampai 500.000 ton per tahun. Jadi masih banyak ikan yang belum bisa kita ambil, padahal masih ada kesempatan untuk mendapatkan ikan tersebut dari hasil tangkap ya. Nah, tentu ini perlu afirmasi dan dukungan dari pemerintah ataupun swasta untuk ayo kita siapkan armada-armada yang bisa membantu menangkap ikan-ikan. Kemudian dari aspek misalnya budidaya perikanan kan, budidaya perikanan juga potensi lahannya bisa sampai 600.000 hektar, tapi yang baru ada di Kepri itu nggak sampai dari 100.000. Ya, jadi masih banyak potensi yang belum kita manfaatkan dari sisi aspek ekonomi. Dari politik bagaimana? Dari politik ya kita tahu kita ada raksasa di kawasan politik ya, baik di dalam bidang sosial budaya. Sejarah mencatat kejayaan Johor Bahang Riau Lingga yang berdiri di tahun 1528 setelah kejatuhan Malaka ya, sampai abad ke-18. Nah, kemudian setelah itu juga ketika mulai terpecah dilanjutkan dengan kerajaan Riau Lingga di abad 18 sampai 19 awal kan. Ini menunjukkan bahwa peran besar masyarakat Kepri mewarnai dinamika politik, sosial, budaya di kawasan. Jadi mengembalikan kejayaan maritim inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tentu ini diperlukan leadership dari semua level, baik itu pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, juga pimpinan-pimpinan di unit-unit ya, di perguruan tinggi. Ini perlu orang yang punya semuanya berpikirnya. Jadi gini, kalau orang maritim itu berpikirnya harus keluar. Nah, jadi out of the box. Itu kenapa Belanda ingin membuat kita runtuh dengan cara berpikirlah di dalam saja, nggak usah kalian ke laut, kan di laut berbahaya dan sebagainya. Nah, padahal untuk bisa maju orang harus bekerja keras. Orang harus ya champion itu orang lagi istirahat dia masih berlari keliling-keliling lapangan mempercepat kecepatan larinya. Jadi memang pekerja keras ya. Kita sekarang didorong untuk janganlah bekerja keras, sudah enak seperti ini. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi salah satu kendalanya adalah itu. Padahal kita punya potensi, punya banyak hal yang bisa kita gunakan. Jadi memang penting sekali seluruh elemen masyarakat di Kepri untuk bahu-membahu bekerja keras, meyakini bahwa elemen maritim ini bisa menjadi sarana untuk mensejahterakan kita semua.
Ya, sumber daya ultra besar ya, yang dikatakan tadi. Nah itu dipotret di Umrah ini menjadi program-program studi seperti apa, Pak? Ya, memang di Umrah, nah, karena kita masih dalam proses pengembangan ya, kita hari ini punya 5 fakultas, 20 program studi sarjana 1, 2 program pasca sarjana. Ya, dari 5 fakultas ini ada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, ya itu jelas sudah sangat inline dengan kemaritiman. Ada Fakultas Teknik. Dan Fakultas Teknik ini sendiri juga akan kita rubah menjadi Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, sehingga lebih menitik beratkan kepada aspek-aspek teknik kemaritiman. Kita punya Fakultas Ekonomi yang juga kita sudah minta diajukan perubahan nama yang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, dan 2 fakultas lain yaitu Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, yang 2 ini masih tetap namanya sama, tetapi tetap saja ruhnya adalah kemaritiman. Jadi bicara tentang ilmu politik ya harus bicara politik kawasan dong, ya kan? Karena memang kita berada di jantungnya ASEAN. Harus bicara tentang perbatasan, harus bicara tentang potensial konflik di perbatasan dan sebagainya. Jadi kontennya tetap adalah terkait dengan kemaritiman. Kalau dari sisi itunya, jadi saya melihat memang kita akan melakukan pengembangan yang lebih bersifat technical di maritim tadi. Jadi Fakultas Teknik dan Teknologi itu nanti juga akan kita coba dorong buka program studi yang memang terkait langsung dengan kemaritiman seperti nautika, teknika. Gitu. Memang hari ini kita belum punya, kita baru punya teknik perkapalan yang memang related dengan term kapal, tapi ada fakultas yang memang sudah bicara adalah bagaimana mengelola sumber daya hayati perikanan, kelautan, dan kemaritiman. Gitu, Pak. Ya. Sekarang per tahun bisa diluluskan berapa dari Umrah ini? Rata-rata kita lulusan satu tahun itu sekitar ya angka kasarnya saja 1.000 ya. Kita ada 2 kali wisuda, di wisuda bulan September biasa dia mencapai angka 650 sampai 750, di wisuda bulan Maret itu lebih sedikit 300 sampai 350. Jadi ya average ya di angka 1.000 lulusan setiap tahun, dan tahun ini kita menerima mahasiswa 431 mahasiswa yang tahun diterima ya. Sejantan lada namanya Kepulauan Riau. Ya, Prof. Sekarang dengan potensi yang begitu besar, dengan usaha yang sudah dilakukan seperti sekarang ini, termasuk penyiapan SDM-nya, sebenarnya masalah apa saja yang masih dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau untuk tadi menggarap potensi yang ultra besar tadi? Ya, ada banyak masalah pastinya, tapi satu sebenarnya mindset-nya tadi, Pak. Kalau saya pikir kalau pemikiran kitanya terbuka, kita siap bekerja tentunya, ini tentu akan memudahkan. Memang ya tadi ini saya ya nggak bisa mau bilang menyalahkan penjajah juga susah juga ya, tapi memang sulit sekali membuat kita berpikir secara terbuka. Secara umum masyarakat di tempat kita masih juga bersifat kalau orang sosiologi mungkin mengatakan masih tradisional, jadi masih mengkultus individu kepada orang dan sebagainya tanpa melihat aspek logis kritisnya. Ini yang tertangan di perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga pendidikan lain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk bisa memajukan profesi ini maka kita semua harus menjadi orang yang satu memiliki pemikiran terbuka, kemudian dengan pemikiran terbuka ini kita tahu hanya orang-orang yang punya kompetensi dan orang-orang yang merit yang akan bisa membantu pengelolaan dari sebuah bangsa, dan mereka akan bisa menerimanya. Dan untuk bisa itu nggak ada jalan lain kecuali kita bekerja keras, menunjukkan kinerja kita, menunjukkan performa kita. Itu dari sisi aspek SDM-nya. SDM juga dikaitkan dengan kualitas daripada perguruan tinggi yang ada di Kepri. Hari ini memang kualitas perguruan tinggi dari Kepri secara umum masih
apa sih namanya, low middle, saya bilang. Jadi memang perlu kerja keras kita dari perguruan tinggi, ini juga autokritik buat Umrah dan juga mungkin buat kolega-kolega dari perguruan tinggi lain di Kepri, untuk ayo sama-sama kita mencoba meningkatkan kualitas kita sehingga kita bisa membantu mencetak generasi-generasi muda yang lebih unggul. Nah, ini tentu juga perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah, supaya memang ada upaya untuk bisa membantu perguruan tinggi menghasilkan sesuatu aset Kepri tadi berupa sumber daya manusia. Ya, memang satu kelemahan di tempat kita adalah infrastrukturnya juga kan, infrastruktur dari perguruan tinggi yang belum memadai, laboratorium yang tidak terlalu memadai dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk bisa menghasilkan lulusan yang punya technical ability tinggi juga terkendala. Nah, sekarang memang sudah ada terobosan ya dilakukan oleh Kemdikbudristek, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang membantu membuat calon-calon lulusan itu akan memiliki kemampuan tambahan. Jadi mereka dikasih kemerdekaan untuk belajar 3 semester di luar prodinya sendiri. Jadi 1 semester di prodi di dalam universitasnya, 1 semester di luar prodi di luar universitasnya, dan 1 semester lagi bisa magang. Atau dia bisa 1 tahun magang. Nah, magang ini yang memang akan sangat di industri yang sangat akan menarik. Dan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 8 aktivitas yang bisa membuat lulusan-lulusan kita memiliki skill-skill tambahan, kompetensi tambahan, sehingga pada saat dia lulus dia sudah lebih siap terhadap dunia kerja. Nah, ini adalah dari aspek SDM yang sebenarnya dan infrastruktur yang memang harus menjadi yang juga kita coba push supaya bisa membantu profesi Kepri untuk mewujudkan cita-citanya. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, Prof. Agung saya lihat punya saran untuk daerah-daerah kepulauan baik provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia, yaitu ada konsep yang disebut intelijen kompetitif. Saya baca tulisan Prof. Agung, bisa dijelaskan ini apa maksudnya? Intelijen kompetitif, ya saya coba mencari padanan dalam bahasa Indonesianya apa ini ya. Saya akhirnya bilang namanya mawas daya saing lah gitu. Nah, mawas daya saing. Jadi memang waktu tulisannya dibuat, saya memang sedang endorse bahwa rancangan undang-undang daerah kepulauan itu harus digolkan lah. Karena memang ini penting. Jadi bicara tentang nawacita membangun dari pinggiran, ya kebetulan ada 8 provinsi daerah kepulauan yang semuanya kan di pinggir itu. Nah, itu tinggal bagaimana kita kasih ruang kepada daerah kepulauan itu bisa berkembang lebih cepat. Salah satu caranya dengan memberikan undang-undang daerah kepulauan tadi. Nah, tapi memang dalam prakteknya itu masih ada kendala-kendala ya. Memang mungkin nih perlu lagi proses-proses politik di dalamnya supaya dia bisa terwujudkan. Akan tetapi bicara tentang intelijen kompetitif, justru berangkat dari sana. Saya lihat bahwa datanya itu hampir kurang dari 17.508 pulau kalau kita pakai data itu ya. Itu hampir berapa ya, sekitar kurang dari 13%, ya 12, berapa saya lupa, 13% saja pulau-pulau yang berpenghuni. Jadi ada lebih dari 15.000 pulau yang sebenarnya nggak berpenghuni. Tapi kan pulau-pulau ini punya keunggulan-keunggulan. Nah, ya kan, jadi ini yang perlu dikelola, dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat pesisir. Nah, pengumpulan data-data informasi, kemudian kita proses data itu, kita analisa dan kita interpretasikan, karena ada tadi perguruan tinggi, expert, itu bisa kita jadikan sebagai bahan bagi para pimpinan politik, pemerintah, ataupun pemerintah daerah untuk bisa memberikan satu informasi yang strategis kritis terkait dengan pemanfaatan dari pulau-pulau tadi. Jadi strategi pengelolaan pulau-pulau yang insuler ini ya harus mengandalkan setelah kita dapat data tadi, kita coba gunakan tools tadi, kita bisa memberikan sebuah rekomendasi yang kita anggap kritikal dan strategis. Dan ini tinggal dia implementasikan dalam sinergitas pentahelix lah ya. Jadi pemerintah, swasta kita undang juga, ada juga masyarakat, akademisi dan juga media,
melalui pendekatan kompetitif intelijen. Jadi kita mau melihat mawas daya saing dari daerah kepulauan. Jadi daerah kepulauan ini ya tadi banyak sekali aspek yang nggak bisa yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Contoh misalnya di kepulauan banyak kelapa pastinya kan. Nah di pohon kelapa ini kan kalau kita hanya memanfaatkan untuk diminum saja ya bagus, tapi kan nilainya jualnya hanya sedikit. Bagaimana berarti kita olah bisa jadi virgin oil, bisa menjadi apa namanya itu santan yang siap olah, yang siap diekspor dan sebagainya. Saya kemarin baru dari apa namanya Bintan Lobam ya, di kawasan Indonesia Lobam, itu mereka kembangkan hal itu. Ini juga hal yang menarik. Jadi kita tahu potensi di Kepri ada berapa ton kelapa itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang menambah nilai added value-nya gitu. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya sekedar perasan untuk jadi santan, tapi tadi bisa virgin oil-nya. Kemudian bisa dibuat chips juga, bisa dibuat apa namanya karbon aktif dan sebagainya. Jadi dari satu produk saja bisa banyak hal. Sirih misalnya, di sirih juga jadi tanaman yang ada di mana-mana, dari mulai Natuna sampai ke Lingga sana ada apa namanya tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai medicinal plant ya. Nah, ini kan kalau kita kembangkan juga, nah, belum bicara lautnya, laut lebih banyak lagi. Ada teripang, ada terumbu karang dan sebagainya. Jadi penting sekali ini kita berkolaborasi pentahelix tadi, dan di situ ada peran perguruan tinggi tentunya. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya Prof, umrah menggunakan nama Raja Ali Haji, ya pasti ada maksudnya, ada semangatnya, ada filsafatnya. Apa sebenarnya dari nama itu apa yang mau diambil? Ya, ini nggak berani saya mengatasnamakan pemikiran jenderal, tapi ini mungkin saya lah ya. Saya melihat bahwa karena dulu yang membawa ini tadi saya bilang mereka adalah visioner yang hebat ya, menempatkan Universitas Maritim kemudian Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji itu adalah seorang cendekia yang kenapa cendekia, karena memang dia seorang filsuf, dia pencatat yang baik, seorang sejarawan, dia juga budayawan karena dia berpujangga, dia menulis syair, pantun dan sebagainya, dan dia juga seorang ulama gitu. Nah, sehingga memang ini adalah suatu inspirasi buat perguruan tinggi. Makanya kalau kita lihat di dalam himnenya umrah itu adalah bagaimana menghasilkan insan yang cerdas, jujur dan mulia, ya, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang saya lihat sosok Raja Ali Haji menjadi satu figur yang menginspirasi. Sebenarnya kita ingin lulusan kita tuh secemerlang beliau, gitu ya. Jadi cendekia, tapi juga menjaga nilai-nilai budaya, kemudian juga yang paling penting tentunya memiliki spiritual ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kita pengen sebenarnya lulusan-lulusan umrah juga akan menjadi insan yang jujur, cerdas, mulia, dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat selain itu, ini saya lihat ya, kenapa ini jadi menarik sebenarnya Raja Ali. Raja Ali adalah seorang trendsetter, karena beliau adalah pencatat dasar-dasar tata bahasa Melayu ya di dalam buku pedoman bahasa itu, yang kemudian itu baru pertama di Indonesia yang dalam Kongres Pemuda 28 Oktober itu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Jadi impact-nya sangat besar. Kita pengen lulusan umrah juga apapun yang dikerjakannya ternyata dia punya impact yang besar. Apakah immediate waktu saat itu atau mungkin dalam waktu yang mendatang. Lebih kecil lagi mungkin yang ini adalah juga Raja Ali Haji menuliskan kamus pertama Eka Bahasa gitu. Jadi itu belum ada orang mencatatkan hal itu, dan ini adalah prinsip-prinsip dari suatu kecemerlangan perguruan tinggi harus menjadi trendsetter di dalam society-nya ya. Jadi ini sangat penting sekali. Saya pikir itu yang mendasari pemikiran kenapa Raja Ali Haji akhirnya disematkan
tidak mau Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan pastinya lebih dari itu. Saya memang keterbatasan saya dalam itu yang membuat saya tidak bisa menjabarkan lebih luas lagi. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Prof, salah satu karya monumental Raja Ali Haji adalah Gurindam 12. Ya. Nah, itu di belakang Prof ada apa? Satu Gurindam Vision. Itu apa maknanya? Kalau satu Gurindam lagi-lagi tuh, bayangkan karya mahakaryanya Gurindam 12 itu menginspirasi kita seluruh. Bapak bisa lihat di Kepri ini semua ada Tugu Gurindam, ada ini Gurindam semua. Bahkan umrah pun, rektor umrah pun membuat sebuah visi yang menggunakan terminologi Gurindam. Jadi memang kalau mau saya jelaskan, satu Gurindam adalah visi rektor umrah hari ini yang merupakan akronim dari satunya adalah sinergitas untuk dapat mengakselerasi apa yang menjadi tujuan dari visi dan misi kita dengan cara melakukan transformasi. Tadi transformasi adalah mindset tadi, Pak, untuk kita bisa menjadi unggul. Nah, satunya dari situ, sinergi, akselerasi, transformasi unggul. Gurindamnya adalah 8 program strategis yang sebenarnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga lagi-lagi terinspirasi oleh Raja Ali Haji. Raja Ali Haji meskipun dia orang Melayu, orang Indonesia, tapi dia bikin klub cendikia namanya Rusdiah Club. Ya, artinya di era itu. Jadi Rusdiah Club ini kan bahasanya bahasa Belanda itu. Jadi saya mencoba menginspirasi itu lagi. Jadi Gurindam oke, namanya Gurindam, tapi G itu sendiri adalah akronim dari Good University Governance. Bagaimana tata kelola universitas yang baik. U-nya adalah University Ranking Achievement. Ini program yang harus dikejar oleh rektor hari ini. Memang technically-nya adalah kita akan mencoba mendorong capaian rankingnya umrah. Ya. Dengan cara gimana? Tadi R-nya adalah meningkatkan kapasitas riset kita, research strengthening capacity. Setelah riset kapasitasnya terbangun, maka akan terbentuklah yang disebut dengan innovation ecosystem. I-nya adalah innovation ecosystem, Pak. Nah, innovation ecosystem ini akan membuat umrah semakin terkemuka dan membuat network-nya menjadi berkembang. Jadi networking-nya berkembang sehingga membuat dinamika dynamic career. D-nya adalah karir-karir dari ada dorongan untuk kemajuan daripada insan-insan yang ada di dalam sivitas untuk maju berdinamika supaya kita bisa mencapai apa yang disebut dengan academic excellence. Dan kemudian ada satu lagi kegiatan tambahan namanya Mari Sociopreneurship. Jadi bagaimana kita mencoba melakukan entrepreneurship dengan memanfaatkan sumber daya perikanan, kelautan, kemaritiman untuk kemaslahatan masyarakat pesisir. Itu satu Gurindam Vision itu, Pak. Lagi-lagi terinspirasi dari Gurindam 12-nya Raja Ali Haji, karena itu memang nama universitas kita. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Luar biasa, Prof. Terakhir, mungkin ada saran dan harapan yang masih bisa disampaikan baik kepada pemerintah provinsi Kepri maupun kepada masyarakat Kepri pada umumnya, apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan tadi. Saya pikir kita do the best saja di dalam peran kita masing-masing. Dengan niat yang lurus adalah semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga performa kita tidak melenceng dari apapun. Jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka kita lakukanlah semua yang kita lakukan sebagai ibadah dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi dimanapun perannya, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai rektor, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, atau aparatur, ataupun bahkan masyarakat juga harus melakukan perannya di masyarakat sebagai masyarakat yang memang ingin memberikan kontribusi sebaik-baiknya buat perkembangan dari Kepri ini. Saya pikir mindset itu penting dulu. Bahwa nanti trainingnya seperti apa, mungkin banyak program bisa kita sampaikan, tapi utamanya adalah itu menurut saya, Pak. Baik, terima kasih sekali Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah. Profesor
Dr. Agung Damar Sakti, SPI DEA, yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali tadi yang disampaikan, baik misi kenegaraan Profesor Presiden Joko Widodo sampai ke misi umrah dan dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi oleh Kepulauan Riau. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Prof. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Kehormatan bagi kami juga bisa ikut di dalam kegiatan inspirasi untuk bangsa ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.